Shalom anak-anakku yang terkasih, kembali lagi bersama dengan Pak Roni di kelas online. Karena kita saat ini belum bisa ketemu secara langsung dan oleh karena itu kita mau belajar lebih lanjut lagi mengenai materi. Dan materi ini adalah materi terakhir dalam semester ini dan nanti kita berjumpa di kelas tingkat yang sudah beda lagi. Tapi maka pelajari materi dengan baik. Persiapan untuk kalian mengikuti penilaian akhir tahun ya, akhir semester, kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Dan materi kita yang terakhir di sini adalah mengenai remaja dan cita-citanya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11, remaja dan cita-citanya. Kita buka dulu Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Inilah sih, malah ini sih, maaf sebentar. Salah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita buka lagi di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan orang percaya itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Oleh karena itu kita saat ini mau bahas tentang remaja dan cita-cita. Wow, apa itu? Nah, setiap orang pasti menginginkan masa depan yang lebih baik. Seperti kalian juga, Pak Roni juga pasti akan mengatakan seperti itu. Kesuksesan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi seringkali kita terbentur dan oleh berbagai kendala. Kendala tersebut tersebar justru ada pada diri kita sendiri. Sulit untuk mencapai sesuatu yang kita ingini ketika kita mau berusaha tetapi tidak ada semangat dalam diri. Seperti halnya kita menginginkan sesuatu tanpa ada usaha kan mustahil untuk mendapatkannya. Ingat ya, saat kamu menginginkan sesuatu tapi tidak memperoleh, tidak mempunyai usaha yang baik, semuanya akan sia-sia. Jadi doa dan berusaha itu harus seimbang. Bagaimana kita mengatasinya? Dan bagaimana kita mewujudkan impian cita-cita tersebut? Sebagai remaja, kamu berupaya meraih cita-cita. Tapi sebelumnya, menurut kalian cita-cita itu apa? Cita-cita itu apa sih? Keinginan, pengharapan, sesuatu yang ingin kalian peroleh nantinya. Coba kalian renungkan masing-masing. Apa sih keinginan kalian? Apa sih cita-cita kalian? Mau menjadi seperti apa kalian nanti? Setelah lulus SMA, kamu ingin kuliah. Setelah kuliah kamu mau seperti apa? Saya mau menikah. Nikah itu bukan cita, itu sudah akan ada waktunya. Tapi yang penting bahwa masa depan, karirmu mau seperti apa. Masih ingat kamu sewaktu guru, orang tua, kakak, dan teman bertanya tentang apa yang menjadi cita-cita kalian? Harapan kalian, impian kamu seperti apa? Mungkin sebagian kalian tidak ada, kalian ada yang sudah lupa. Tapi sebagian lagi masih ingat dan bahkan hingga sampai sekarang masih terus diperjuangkan dengan harapan dapat tercapai. Lalu juga waktu itu juga punya impian, cita-cita, pengharapan. Tapi kadang-kali jangan sampai kan cita-cita itu hanya karena keinginan, tapi sinkronkan dengan maunya Tuhan seperti apa untuk masa depan kalian. Jadi cita-cita kejarlah dengan maksimal mungkin. Kalau emang itu bukan, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik atas keinginan kalian, atas cita-cita kalian, pengharapan kalian, masa depan kalian. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kita mau bahas mengenai materi dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Di sini katakan sebab aku Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Kalian. Demikian firman Tuhan. Ini kok Tuhan yang besar semua bisa dikatakan ini adalah Yahweh
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah sedikit pun merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan kamu yang penuh pengharapan. Percayakan itu. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita itu adalah tujuan hidup. Dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi. Bagi orang yang menganggapnya sebagai tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang menganggap cita-cita sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar motivasi untuk melangkah maju. Manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju daratan rendah, mengikuti kemana saja jalur sungai membawanya. Tanpa cita-cita mau seperti itu. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagikan seorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, sehingga ia bahkan dapat lebih jauh tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan bangun kehidupan seseorang. Motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Seringkali seorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan dapat mudah mencapai sesuatu yang diinginkan. Caranya, kita harus memiliki motivasi. Seorang yang mau bertindak dan mau berusaha untuk mencapai yang ia inginkan atau ia cita-citakan adalah orang yang memiliki motivasi, dan begitu sebaliknya. Orang yang tidak mau berusaha dan bertindak berarti orang tersebut tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Sebab cita-cita atau masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika kita memiliki motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menghadapi apa yang kita cita-citakan. Dalam kehidupan ini, motivasi memiliki peran yang sangat penting. Jadi punyalah motivasi yang baik ya. Karena motivasi adalah hal yang membuat menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku manusia. Sehingga mau belajar, giat bekerja, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan motivasi, orang bisa gemilang dan berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Kan tapi tidak dapat dimungkiri, memang cukup sulit membangun motivasi dalam diri sendiri. Ya, emang. Maka manusia kita tidak tahu, bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana cara membangun motivasi dalam diri kita sendiri. Namun kita boleh merasa tidak berdaya. Hilangnya harapan, selalu mengeluh saja tanpa berbuat apa-apa. Dasar cita-cita remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percayanya. Ya, ini landasan dasar kamu adalah Tuhan. Adalah iman percayamu kepada Tuhan. Selanjutnya ada syarat agar semua cita-cita remaja kita dapat berhasil kelak 10 atau 20 tahun yang akan datang. Atau mungkin lebih cepat, mustahil. Syarat itu terus dalam Mazmur 1 ayat 2a. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Jadi kuncinya adalah bagaimana kamu menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan itu. Apakah kamu sudah merenungkannya siang dan malam atau hanya cuma sekedar ya kadang-kadang atau bahkan tidak sama sekali. Ayat ini menghasilkan bahwa agar cita-cita remaja tercapai pada suatu hari nanti, maka remaja perlu mencintai firman Tuhan. Remaja Kristen harus dibekali dengan mutiara-mutiara kehidupan sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan. Cintailah firman Tuhan, maka kamu akan mencapai cita-cita dan harapan. Tentulah cita-cita dan harapan yang berkenan bagi Tuhan. Dasar cita-cita remaja Kristen, dasar cita-citanya seperti apa? Firman Tuhan melandasi semua cita-cita anak remaja yang diambil dari Mazmur 1:1-3. Dalam Mazmur 1:3b dikatakan bahwa apa sih yang diperbuatnya
hasil. Artinya, cita-cita kita sebagai remaja Kristen akan berhasil jika berdasarkan firman Tuhan atau bersumber dari Tuhan sendiri, bukan keinginan diri sendiri. Yang harus dilakukan remaja sekarang untuk menggapai masa depan yang lebih baik adalah dengan menentukan cita-citanya sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Kemudian iman, nih, dan yakini berdasarkan firman Tuhan tersebut bahwa cita-cita dan harapan akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan. Sebagai remaja Kristen, kamu harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:20 saya bacakan lagi. Sebagai remaja Kristen, kamu harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi setelah kita merencanakan sesuatu patut kita syukuri. Jadi, demikian materi kita tentang remaja dan cita-citanya. Bagaimana kita memiliki cita-cita, dasar-dasar iman Tuhan itu seperti apa? Karena harus memiliki motivasi dan dasarnya tadi merenungkan firman siang dan malam, mencintai firman Tuhan. Kemudian saat kita melakukan seperti apa yang sedang dikerjakan menjadi berhasil. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yakinilah dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.